Oke, balik lagi bareng gue Helvi Indrianti di Ocehin Helvi. Kali ini gue lagi sama deng 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 Alexander Bramono, men. Alex Tokyo Light. Iya. Halo teman-teman, halo. Halo Helvi. Halo Alex, gimana kabarnya? Baik, sehat. Sehat-sehat? Ya, puji Tuhan lah. Iya. Lagi sibuk apa? Sekarang ya, sekarang gue keseharian gue kan bermusik. Yang gue lakuin tuh sekarang lagi banyak ngerjain orderan musik orang lain. Oh, iya. Kayak gitu. Jadi kayak apa namanya? Gue di rumah punya studio rekaman. Dan studio rekaman gue itu nerima kerjaan kayak misalnya lu punya ide lagu, nanti gue kerjain musiknya. Iya. Terus kayak udah, misalnya nanti klien gue udah tinggal terima beres, ya lu mau ngetek vokal bisa, atau lu mau udah gue tinggal kasih lagunya, lu urus udah. Kayak gitu sih. Kayak yang terakhir sih gue dengerinnya itu yang soundtrack iya. game itu. Iya. Oh gila sih, itu keren banget. Thank you. Itu salah satu kerjaan gede pertama yang gue terima sih. Jadi itu tuh sebenarnya buat turnamen. Garena kan bikin turnamen game gitu. Iya. Kerjasama dengan ada namanya Metapo. Nah dia punya konsep unik. Jadi untuk turnamen dia pengen punya konten yang khas milik dia doang. Jadi musik latar, musik soundtrack dan segala macam dia pengen dikompos. Nah dia minta tolong gua. Terus ya udah gue okein gitu kan, karena gue sendiri suka main game. Dan pas gue kerjain, gue lumayan di atas ekspektasi gue, karena gue nggak pernah bikin musik kayak gitu sebelumnya. Oh serius? Iya, jadi waktu dia datang ke gue tuh dia minta kayak gini, bro bisa nggak bikin musiknya tuh ala begini terus kayak dia nyodorin beberapa referensi musik Jepang gitu kan. Nah gue itu nggak pernah bikin musik yang seperti itu gitu loh, yang terus ya udah gue coba dengan pengetahuan gue dan itu gue juga dibantuin teman-teman gue ya, ada orang Jakarta, orang Bogor gitu. Dan jadi hasilnya ya seperti yang udah yang udah gue denger. Ntar gue kasih linknya ya. Serius like, jadi lagu itu pas gue dengerin ini pertama kali, serius gue ulang-ulang, gue repeat, gue langsung berasa kayak balik ke zaman gue kecil, yang dimana setiap hari Minggu itu gue cuman duduk depan TV nonton kartun anime kayak betul ya, bener gak sih? Iya bener banget. Serius gue langsung kebayangnya ke situ. Gila kata gue, anjir, gue kan langsung tag Lex, gue baru dengerin, gila sih, keren parah. Thank you. Gue juga kaget sih bisa bikin lagu seperti itu. Itu keluar dari zona nyaman. Iya, karena kan kalau gue tahu lo sama Tokyo Light sendiri genrenya jauh lah. Iya, walaupun lo sering main di event Jepang ya, tapi genre lo sendiri nggak kayak ke situ. Menarik sih, gila. Alexander Bramono ini musikalitasnya udah nggak bisa diragukan. Thank you. Ya Lex, gue mau nanya lo tentang Tokyo Light dulu. Siap. Setahu gue, Tokyo Light itu dari 2009, bener nggak sih? Betul. Bener ya? Oke, itu gimana awal berdirinya Tokyo Light? Sebenarnya itu agak lucu sih, itu adalah proyek nggak sengaja. Iya. Gua rasa kita udah kesering banget ya dengar cerita band itu proyek nggak sengaja. Iya gitu. Jadi gini, di tahun 2009 itu sebenarnya gua waktu itu sama vokalis gua, yang juga sebenarnya adalah temen gua dari kecil, temen gua dari SMP. Itu tuh kita diajakin buat bantuin orang. Jadi ada buat main di acara Jepang-Jepangan gitu awalnya. Diminta tolong, Lex bisa bantuin nggak buat ini gitu kan. Itu gue diminta tolong buat main drum. Bantuin dong main drum. Gue bilang ya udah. Terus gue bilang gue nggak mau sendirian gitu kan, udah gue ajak vokalis gue ya, dia buat bantuin main gitar gitu. Nah pas lagi gue sama, kan dia kasih ke gue musik apa yang mau dibawain gitu kan. Terus akhirnya gue ketemu Stefan, terus kayak gue ngobrol sama dia, Pan ini musiknya nih yang mau dibawain gitu. Tadinya maksudnya ya udah kita oke kayak buat seneng-seneng aja kan. Sampai tahu-tahu gue lagi ngobrol-ngobrol, gue tuh nemu beberapa band juga, band Jepang lainnya gitu. Jadi musiknya itu kayak musik indie rock. Sebenarnya kalau di Indonesia tuh kayak Pure Saturday kayak gitu ya. Indie rock lah ya. Gitu. Dan pas tunjukin, Van gue juga lagi dengerin kayak gini nih, coba menurut lu gimana? Dia kayak, wah ini keren gitu, kayak dia kayak, wah ini keren nih gitu. Terus ya. Terus tau-tau kita nyetok aja, yaudah gimana kalau kita
bawain aja mereka. Tapi terus gue jotok ya, berarti kita jangan sama temen gue lah, nggak enak gitu. Ya udah mending bikin sendiri. Nah, cuma waktu itu cuma proyek asal ngomong karena nggak tahu mau ngajak siapa. Waktu itu cuma gue Stefan, dan untuk musik yang seperti itu kita tuh masih kekurangan drummer sama vokalis. Kita nggak tahu nih siapa orang yang cocok buat musik kayak gitu waktu itu. Sampai nggak tahu kenapa bener-bener kayaknya waktu itu emang udah digasin aja. Nah gue beberapa minggu setelahnya gitu kan, itu gue ketemu sama seorang namanya Devinza. Nah Devin ini nih sebenarnya sekarang udah naik banget loh. Dia tuh adalah vokalis Tokelet yang pertama. Sebelum Stefan tuh dia cuma pure main gitar aja gitu. Sekarang dan si Devin ini gue ketemu nggak sengaja lagi di acara musik di The Jungle. Ketemu entah kenapa pas ketemu sama Doi ngobrol klop, gue tunjukin band ini, dia kayak ayo boleh cobain main gitu. Jadilah Tokelet. Habis itu drummer waktu itu drummer pertama Tokelet akhirnya gue ajakin kakak kelas gue di SMA gue waktu itu, yang emang style musiknya cocok banget buat main kayak gini. Kayak gitu. Jadilah itu sekitar bulan apa ya, bulan Mei lah kekumpul orang-orangnya. Terus ya udah bulan Juni atau Juli gue lupa, pokoknya panggungan pertama kita adalah di Pakuan, acara Jepang itu. Gue tahu acara tahunannya anak-anak apa? Sastra Jepang. Betul. Itu panggungan pertama Tokelet, dan itulah awal mula kebentuknya Tokelet kayak gitu. Dan itulah kenapa gue sendiri Lex, gue berpikir kalau mungkin memang Tokelet itu band spesialis di Jepangan gitu ya, padahal gue dengerin lagunya enggak ke situ. Nah itu kenapa tuh Lex? Jadi sebenarnya kan gini, Tokelet itu kan awal mulanya gue pengen jadiin band cover dulu gitu kan. Dan Jepangan tuh komunitas yang unik. Jepangan itu tuh sebenarnya komunitas yang lo di situ datang, lo berperan sebagai siapa. Misalnya lo bikin band Kak, jadi lo mau ngeband, lo memang harus cover. Karena kan audiensnya sendiri adalah audiens penikmat musik-musik Jepang, gitu. Jadi mereka pengennya dengerin band orang lain, gitu. Makanya gue datang sono sebagai band cover. Cuma waktu itu gue sama anak-anak punya misi gitu kayaknya. Selain jadi band-band yang gue bilang tadi, yang jadi yang gue sebutin itu, gue nemu namanya The Band Apart, terus ada Redeem Saunter, itu band-band Jepang indie gitu. Kita tuh jadi kayak punya kepikiran gimana kalau kita di Jepangan itu kita bawain musik-musik yang kayak gini, dimana nggak ada yang bawain musik kayak gitu sebelumnya. Hampir nggak ada. Gue bilang hampir nggak ada karena mungkin ada tapi kita nggak tahu. Kita nggak tahu gitu. Cuma sejauh yang gue tahu pada waktu itu cuma gue dong yang bawain musik-musik seperti itu. Gitu. Dan jadinya memang di Jepangan pun kita dianggap lucu karena nggak ada yang tahu kita ngebawain siapa. Kayak gitu. Benar. Nggak bisa ketebak intinya ya. Iya. Dan karena fleksibilitas itulah makanya sebenarnya kita pun juga sebenarnya ngebawain lagu apa aja. Gitu. Jadi ya sebenarnya nggak cuma Jepangan. Kita tuh memang sering kelihatannya mainnya Jepang-Jepangan, cuma kita tuh banyak sebenarnya main di acara kampus, terus main juga di acara-acara mall juga sering. Jadi waktu awal-awal Tokelet baru muncul tuh, kita tuh kayak sering, kita pernah tuh main di mana, ada di mall di Bintaro gitu. Jadi habis Pakuan kita main di Bintaro. Gua itu tuh bawainnya lagunya Ran, lagunya Malik. Toporti gitu ya. Iya gitu. Kayak gitu. Cuma memang kalau di luaran kita seringnya jadinya band top 40. Benar. Gitu. Jadi orang udah tahu image Tokelet memang ke situ arahnya ya. Di Jepang ya. Tapi juga memang lucu, kita nama Tokelet pun juga sebenarnya asal milih. Gak sengaja juga. Iya. Gak ada filosofi khusus di balik nama itu. Maksudnya kan banyak yang nanyakan, lu nama Tokelet ya, lu pasti pengen nggak ada filosofinya. Itu tuh asal nyeletuk. Jadi kayak waktu kita mau ngedaftarin buat acara gitu, kita mau ngedaftarin buat acaranya yang di Pakuan gitu, kepikiran tuh berapa macam nama, contoh satu orang nyeletuk, udah Tokelet aja lah. Gue yakinnya juga cuma bercanda, cuma kita kayak udah boleh. Lucu nih namanya. Bener ya. Kayak gitu. Kadang yang nggak disengaja tuh malah jadi seru gitu loh, jadi bagus. Betul ya. Kadang kalau kita mikirin nama kan
aduh apa sih susah yang nyeletuk itu, oh iya lucu nih gitu. Iya, banyak loh orang yang berteori maksudnya di balik lu tuh bikin nama ini karena Sengaja itu ya. ya. Padahal kalau misalnya kita selalu konsisten ngejawab kayak nggak ada ceritanya di balik itu kok. Buat kita Tokyo itu kedengaran enak udah. Iya. Jadi kalau ada pertanyaan, Lex, apa sih arti dari Tokyo Light itu? Nggak ada. Itu cuma kedengaran enak aja. Iya. Maksudnya kita punya banyak nama kota di dunia, tapi gua rasa Tokyo Light itu tuh satu kata udah cepet di Tokyo Light. Iya, Tokyo Light. Gitu kan. Dan akhirnya Tokyo Light sendiri yang bisa bawa lu dan teman-teman lu ke Jepang. Wah, itu juga sih. kita never in our wildest dream. Ya. kita nggak pernah mikir sampai sono tadi. Iya. Soal Jepang itu nggak tahu sih. Itu bener-bener ya gayung bersambut. Iya, kita juga bingung. Ya awalnya kan lu cuma main di event di Jepangan aja kan? Iya. Nggak di Jepangan aja, event lain juga tetap main. Even bahkan di Jepangan pun juga kita tuh kan sebenarnya tetap jadi band cover, tapi banyak juga orang-orang yang nyangkanya kita buat lagu sendiri terus. Iya. Dan sampai tahun 2013 juga di Jepang kita juga ya cuma band audisi lah ibaratnya gitu. Bolak-balik ikutan audisi, ngirim kan kalau di Jepang gitu itu dia ini ya, misalnya lu kalau mau main tuh lu ngirim profile, ngirim apa gitu. Nah itu gue cuma mentok dikirim profile udah gitu, kayak panitia juga kayak kita cari band lain seperti itu selalu. Oh gitu, awalnya ya. Iya. Tapi kan sekarang ketika nama lu udah gede, event-event Jepang yang gedenya pun ngundang lo untuk jadi bintang tamu kan Lex? Itu juga sesuatu yang kita kagetin sih. Lu mau undang kita? Aduh, gila keren. Gitu. Itu dia tadi pertanyaan Tokyo Light. Yeah. Oke Lex, yang untuk ke Jepang sendiri, awalnya gimana ceritanya? Jadi waktu dulu tuh dulu sebenarnya sampai sekarang kita masih korespondensi dengan dia. Dulu tuh Tokyo Light punya manajer orang Indonesia. Yeah. Orangnya cukup ini emang cukup militan banget dia. Dia waktu orang-orang belum pakai Spotify, sebenarnya Tokyo Light udah di Spotify dulu. Dari tahun 2013 kita udah di Spotify. Iya. Gitu. Cuma waktu itu masih pakai VPN. Ya jadi benar-benar underground banget lah gitu. Yeah. Nah, 2013 ya? Itu 2013 ya. Jadi manajer waktu itu tuh punya visi kayak lo apa nggak bosen gitu ngeband cuma di sini aja gitu. Ayolah kita coba kirim keluar gitu kan. Ya kita bingung lo mau kirim kemana. Nah akhirnya kita itu 2013 itu bikin mini album pertama kita rilis itu sekitar tahun bulan Februari. EP ya? EP pertama kita. Itu tuh rekam sendiri tuh di rumah. Jadi segala macem itu direkam pakai laptop kayak gitu kan. Nah, mixing di orang lain. Mixing mastering dibantu orang lain. Cuma untuk segala macam engineering kita kerjain semua sendiri. Nah itu waktu mini albumnya jadi itu tuh kita menarik perhatian orang-orang Jepang secara kaget. Itu juga gara-gara video cover kita. Jadi waktu kita nge-cover yang gue bilang tadi band-band Jepang yang gue sebutin itu, ternyata narik perhatian si bandnya sendiri. Oh alah. Iya. Jadi waktu itu Toto gue dapet kabar gitu, kita gue lupa di DM Instagram atau di mana, pokoknya mereka kayak seneng banget kayak nemuin encounter video cover kita dan kita kayak wah, maksudnya kayak kita sangat glad ya. Iya. Seneng banget karena gue pribadi itu sangat ngefans sama band-band yang gue cover di Tokyo Light itu cuma dan pas mereka notice itu gue seneng banget. Iya. Dia ngomongin di Twitter tuh, wah rame tuh. Jadi kayak orang Jepang tuh lucu. Jadi kalau misalnya mereka tuh engagement sosial medianya kuat sebenarnya. Iya. Jadi pada waktu lu diomongin lu tuh ya? banyak gitu. Jadi banyak yang kepo tuh sama musik kan. Akhirnya ada satu orang, jadi mereka itu ada satu orang dia itu punya label internet. Jadi di Jepang itu populer banget label internet. Label internet itu agak beda ya dengan label dengan label yang kita kenal. Intinya mereka tuh sebenarnya hanya tempat distribusi aja kayak gitu. Nah, jadi si label internet ini namanya Positive Record gitu kan. Nah, kontak kita ngobrol-ngobrol dengan bahasa Inggris seadanya banget deh. Karena dia sendiri nggak bisa bahasa Inggris. Iya. Namanya Takahiro Sang ini ngomong, ayo Tokyo Light mau
ini nggak mau rilis di gua nggak gitu. Iya. Ayo rilis dong musik kalian gitu. Di label internetnya ya. Akhirnya kita mikir ya udah boleh deh gitu. Dibikin tuh strateginya, akhirnya kita ngebundel, kita kirim 2 single, dibuat di download gratis. Iya. Dan dari situ ternyata kita gaining ini banget, gaining recognition tapi secara underground. Iya. Gitu. Jadi waktu itu prinsip kita adalah kita nggak ngincer gede, kita nggak ngincer audiens 200 orang, berapa ribu orang, kita cuma ngincer audiens 50 orang, tapi penting mereka tahu. Iya gitu. Dan it works gitu, karena ternyata kita diomongin di Jepang, kayak maksudnya banyak yang ngomong, itu Tokyo, oh ternyata orang Indonesia ya gitu. Dan kayak mereka seneng, dan apa namanya, somehow musik yang kita bikin malah justru mereka merasa familiar gitu. Oke. Karena kata mereka kayak inget-inget city pop zaman dulu kata mereka. Iya. Gitu. Itu waktu lu cover, lu posting di YouTube atau gimana? YouTube. Nah, zaman lu posting dulu mungkin belum banyak orang cover ya? Belum. Apalagi kalau yang cover si band-band ini biasanya orang Jepang doang. Tahu-tahu orang Indonesia kan, ini menarik perhatian banget. Bener. Ini siapa tiba-tiba cover dan mereka dengernya juga wow, unik nih. Iya. Keren. Iya. Gitu, ngingetin mereka ke zaman sebelumnya gitu loh. Itu dan apa namanya? Waktu kita udah dirilis, Jepang udah dapat recognition, udah bla 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 bla. Sampai kita tuh keren CD kok sama band yang kita cover. Jadi Toto dikirim. Jadi kita korespondensi, terus kita kirim CD Tokyo Let. Toto kita dikirim gitu satu bundel. Barang kaos gitu. Keren ya. Woi, merchandise-nya dia dikirim. Iya. Baik banget sih. Dan baru udah tuh setelah kita maksudnya kayak ya udah, gua kayak ngerasa ya udah nih, kita udah tulis Jepang, udah seneng aja kayak gitu. Baru yang aneh itu emang pertengahan tahun 2013 yang kita main ke Jepang. Ya, 2013. Awalnya memang dari positif record. Iya. Iya, benar-benar. Lu rilis di situ sampai akhirnya 2013 ada kesempatan ya. Iya, itu tuh acara TV sebenarnya. Acara TV. Jadi ada acara TV Jepang namanya Fuji TV. Dia ternyata lagi bikin acara musik itu, audisi musik buat Asia. Gitu, namanya Asia Versus. Dan keikutsertaan Tokyo Light di situ juga sebenarnya tidak disengaja. Karena gini, info soal Asia Versus sendiri itu nggak nyebar ternyata. Sangat nggak nyebar. Itu jadi kalau misalnya di kalangan anak-anak Jepang-Jepangan, itu tuh kalau komunitas, lo tau lah, sebagaimana mereka sebuah komunitas pasti ada senior-seniornya. Ada. Info ini tuh cuma nyebar di senior. Nggak diturunin ke bawah. Enggak, gue Tokyo Light itu juga bukan senior. Kita tuh juga anak bawang gitu loh. Oke. Iya, jadi waktu info itu pun yang ngasih tau ke gue adalah temen gue. Jadi gue itu ngebantuin ada band, ini band Jepang anak-anak IPB juga. Nah, si temen gue yang anak IPB ini itu tuh ikutan ngirim band, tapi dia maksa Tokyo Light buat ikutan. Iya, dia kayak nyuruh, Lex kirim dong gitu. Dan dia kayak, udah lu kirim dah, pasti deh, lu pasti bisa. Gue kayak, gila, gue waktu lihat acaranya itu buat gue it's too big. Itu Fuji TV. Dan salah satu jurinya itu ada namanya Gakuto itu tuh artis ya, dia artis. Kalau di sini tuh kayak Ariel. Cuma selain musisi dia juga aktor. Jadi bisa nggak ya? Iya gitu loh. Maksud gue musik gue yang mau gue kirim itu kan, yang gue ceritakan itu masih rekaman di laptop gitu. Dan dia kan minta video klip kan. Iya. Video klipnya juga itu tuh ngeteknya di ini, tau nggak lo, di keliling Bogor. Iya. Jadi ngeliatin Suruken gitu. Kayak trotoar gitu, kalau jalan. Terus stasiun Bogor sebelum renovasi gitu. Akhirnya kirim. Nah, entah kenapa pas kita kirim pakai email dulu nih. Pas kita kirim pakai email, representatifnya nelpon orang Indonesia. Halo Mas, ini Tokyo Light ya? Bisa nggak kalian kirim langsung ke rumah saya? Oh, di mana Mbak? Ya di daerah sini gitu. Oh gitu, oke. Kirim ya, tapi dengan dokumen tertulis segala macam, tanda tangan. Gua repot banget kan. Akhirnya gua telepon manajer gue dan kayak, kita atur ya, udah kita atur. Kirim tuh, lu bayangin dari Bogor gue harus ngirim, anggaplah jam 2 siang gitu. Toto gue udah harus ngirim ke sebelum jam 6 ke Kelapa Gading. Wow. Dan hari itu juga. Akhirnya ya kagak, apalagi zaman itu belum ada kan Grab-Graban ya. Gak ada. Jalan tuh kan, langsung meluncur dokumen.
Ya Mei. Nah selama itu kan anggaplah itu bulan Mei gitu. Itu tuh selama jeda waktu sebulan 2 bulan ya sekitar bulan Juni Mei ya 2 bulanan lah ya gitu. Toto apa namanya gue ngelihat banyak band-band senior udah tampil tuh di 8 besarnya. Wah video klipnya pada luas ya gitu, kayak keren ya masih. Gue juga bilang kayak anak-anak ini juga mentok-mentok juga 8 besar coy kalau hoki gitu. Tahu-tahu gue telepon, halo bulan Juni itu, halo kalian bulan Juli nggak ada kegiatan kan? Oh nggak ada gitu. Oh ya udah gitu, kalian bulan Juli ini ya boarding ya jam segini. Loh anjing. Dan gue baru ingat ternyata bulan Juli itu tuh sebenarnya kita ada kegiatan di hari boarding itu. Serius? Iya jadi ini lucu sih. Jadi kita itu sebenarnya main di salah satu acara Jepang-Jepangan terbesar UI. Oh ya. Ya acara Jepang-Jepangan. Selama ini Toklet main di situ tuh hanya sebagai band audisi. Tapi kali ini kita tuh diundangnya udah dari bulan, jadi udah deal itu dari bulan Maret ya. Bulan Maret itu kita deal. Kita diajakin, mau nggak main di Toklet, main di sini ya. Kalian tampil sebagai band nih featuring gitu. Wah seneng banget tuh. Terus fast forward, ternyata pas kita cek, anjir. Kita tuh dikasih tahu harus di bandara jam 6 sore. Sedangkan manggungan tuh belum tahu jam berapa. Akhirnya telepon panitia tuh, halo, panitianya ini ya gitu. Iya kenapa? Kita nggak jadi gue bilang ke mereka, kita nih ada sedikit berita nih, nggak tahu nih berita buruk atau berita jelek. Kenapa kak? Kayaknya kita nggak bisa manggung nih di hari H. Loh kenapa kak? Kita main ke Jepang. Panitianya juga diem. Ya kak, gue juga jadi lu mah milih Jepang lah. gitu kan. Tapi gue sama anak-anak pengen banget tampil di acara itu karena kita Toklet tuh belum pernah nginjekin di situ. Akhirnya kita tuh kayak inilah kayak milih solusi gimana ya. Itu kan acara 2 hari. Kita tuh berangkat itu hari Minggu ke boardingnya. Akhirnya gue bilang bisa nggak hari Sabtu. Terus kayak wah nggak bisa kak, jadwal udah penuh gitu. Terus akhirnya gue minta, yaudah deh lu bisa kasih gue paling pagi jam berapa, gue bilang. Lu tau gue minta jam berapa? Gue minta jam 10 pagi. Jadi gue tuh coba pengen nyetor mukanya, coba pengen manggung gitu. Tapi kayak ya jangan tuh kak, anjir lu main jam 10 pagi berasa nonton? Iya gitu, berasa band audisi. Akhirnya setelah nego dikasih lah gue jam 2 siang. Segitu aja agak was-was tau gak lu? Karena dari Depok ke Suta lumayan. Itu hari Minggu tuh. Mikir kan. Jam-jam macet. Dan itu tuh kayak nggak pakai babi tuh, nggak dateng, jepret main, cabut. Bahkan nggak pakai bercanda-banyakan. Biasanya kalau main acara kayak gitu tuh kebersamaan yang dicari. Rame-rame gitu. Cuma itu kayak, sorry gue cabut. Tapi lu announce dong, gue mau ke Jepang nih gitu. Iya dia announce sih. Terus kayak penonton, masa? Gitu. Kagak percaya lu. Iya. Terus ya udah akhirnya untung tanpa masalah berarti. Dan gue sempet kesel karena dibilang harus nyampe bandara jam 6, boarding tuh jam 10 malam. Ya sebel lah gitu. Gue bilang anjir, tau gitu mah ya tau gitu berangkat sorean masih aman. Karena ternyata di planningnya sama anak-anak yang acara itu, gue di planning main tuh jam 5. Jamnya lumayan enak gitu. Dan yang ketiban pulung ada band temen gue yang jadinya ngambil jam gue. Gak apa-apa lah. Gak apa-apa ya, gue bilang dia juga seneng, gue juga seneng. Itulah. Itu berangkat. Akhirnya ya udah, long story short kita di Jepang, kita main dan ya kita dapat runner up di situ. Dari yang nggak sengaja. Iya, dari yang nggak sengaja terus atau runner up. Wah, cuma nggak bawa piala doang lah. Tadinya pengen sih bawa pulang souvenir, cuma ya udahlah gitu. Kenapa enggak? Iya, tapi kan baik lagi, lu ikutan event itu pun tadinya karena terpaksa dulu nih. Iya, terpaksa. Mungkin yang juara satunya memang prepare untuk ikut event ini. Iya, dan itu mereka datang ke sana bawa head ampli sendiri loh. Wih, seniat itu kan? Wah, gila. Bener-bener niat kayak head ampli sendiri. Pedal, maksudnya pedalnya segede meja. Iya kan? Iya. Dan waktu itu tuh kita masih early 20s. Mereka tuh kayak udah mau 30. Sudah pada matang gitu ya musiknya. Udah pada matang banget. Tapi keren-keren banget. Dan yang menarik band yang satu acara sama kita ini, dia itu drummer kan cewek. Ternyata dia drummer Ayu Ratna selama di Jepang.
Iya. Ayu Garasi. Iya. Jadi waktu si drummernya ngobrol ke kita, dia Indonesia ya, maksudnya kayak guys Indonesian, saya drummer Ayu Ratna. Oh, kita kayak karena Ayu Ratna di sono ternyata keren loh, maksudnya keren itu orang-orang yang dia boyong buat jadi playernya itu ternyata langganan main di Fuji Rock Festival mulu. Oh, ya kalau di sini ya orang-orang lama gitu loh, senior banget gitu. Dan apa namanya, di situ juga kayak gue belajar banyak sih soal bagaimana manajemen sound yang kayak bener-bener TV belajar mental, karena mereka kan nggak pakai ngulang. Mereka hanya akan ngulang kalau ada masalah teknis. Di luar itu nggak, lu udah langsung aja, lu salah lu abis kayak gitu. Kita nggak pernah main di TV sebelumnya, nggak pernah. Jadi di Indonesia itu nggak pernah dapat tampil di TV. Sekali yang dapat tampil TV pertama kali TV Jepang. Itu yang kayak lompatan yang buat kita terlalu besar waktu itu. Ya udahlah, TV Indonesia mah. Ya pengen juga lah. Coba kayak ya udahlah, ngapa gue belajar di TV luar dulu. Bener, orang juga kan ngeliatnya, gila belum pernah main di TV Indonesia, tau-tau udah di Jepang aja. Iya. Dan fun fact lagi, Tokyo Light itu kalau ikut acara-acara, masa ikut acara berbau festival gitu, nggak di Jepang, namanya kita mah selalu dapat paling banter, runner up mulu. Bahkan sampai TV juga runner up juga. Ya kita mah terima nasib aja. Belum. Ntar ada saatnya. Ya ngapain lagi nyari juara? Sekarang mah nyari sales. Bener, itu poinnya. Oke Lex, itu 2013. Iya 2013. Oke, 2013 berarti Juni dan Desember. Ya. 2 kali ya? 2 kali kita diundang lagi ke sono. Gitu. Jadi itu apa namanya? Itu diundang, yang kita itu ternyata memberikan impresi bagus ke juri yang namanya Gakuto itu. Arielnya itu. Ariel 2. Kita kaget. Dia tuh personanya lo kalau lihat itu kayak tokoh komik men. Kacamata hitam, rambut tajam gitu kan. Dan kalau ngomong berat gitu. Kalau ngomong berat, tapi di luar dugaan dia komennya sangat positif, sangat seneng gitu kan. Kayak dia terang-terangan, dia orangnya straight to the point. Dia bilang, saya pertama kali ngeliat kalian, saya nggak punya ekspektasi apa-apa. Karena dia emang ngeliatnya kayak, oh lo kayak bocah dari mana ya. Cuma ternyata pas main dia kayak, wah saya kaget. Ternyata jangan meremehkan orang ya. Gila, humble banget. Dan waktu kita berangkat lagi yang bulan Desembernya, itu juga atas permintaan dia ternyata. Iya. Gakuto. Iya, si Gakuto ini yang ngomong sendiri. Dia request ke pihak acaranya, tolong dong mereka tampil lagi gitu. Dan ya udah kita berangkat ke sono, dan di sono akhirnya kita pun berhasil foto bareng. Nah itu bikin sirik sama fan clubnya. Di Indonesia ternyata gede fan clubnya. Gitu. Kayak gitu. Jadi ya tujuan kita manggung foto bareng sama dia doang sih. Poinnya itu. Pengen foto sama Gakuto. Ntar gue cari ya Gakuto Iya. yang ini. Oke, 2 kali ke Jepang di tahun 2013. Kalau tour Tokyo Light sendiri di Jepang tuh 2016. Itu long story short aja ya. Jadi kayak kita tampil di acara namanya Kansai Music Conference. Ya. Itu bayanginlah satu kota, satu daerah dijadiin festival musik. Jadi berentetan tek gitu. Ya bayangin kayak di Indonesia, lo di Jabodetabek nih, di Cibinong, terus di Cilodong, itu ada acara kayak gitu kan. Barengan. Cuma ya gitu, kita nggak dibayarin. Kita muter otak. Wah, tuh maksudnya untuk dilewatkan terlalu sayang. Tapi kalau cuma main satu tempat kurang. Akhirnya udah kita nyari tuh panggungan. Dibantuin manajer gue yang lama. Dan dibantuin temen gue yang orang Jepang. Gitu. Dapatlah tuh kita akhirnya 10 titik di 5 kota. Kayak gitu. Tokyo, Osaka, Fukui. Nah, Fukui ini nih yang lucu nih. Fukui ini orang Jepang aja belum ke sono. Iya. Dan lu udah kesana. Iya, kayak waktu gue bilang gue main di Fukui, orang Jepang tuh literally ngomong, ngapain lu ke sono? Gue aja belum pernah ke sono. Kayak itu kan aja itu kemana gitu loh. Kayak gitu. Itu kota unik sih. Itu tuh kota, itu kalau gue bilang kota yang dihuni oleh orang-orang tua kelas menengah ke atas. Fukui ya. Fukui itu. Dan itu sunyi, enak sih sebenarnya. Gue berpikir kalau mungkin gue udah tua emang enaknya tinggal di sono kayaknya. Tempat ngadem gitu. Adem banget, adem.
Dan seadam-adamnya tapi convenient, gue mau nyari apa aja ada. Iya, tempat makan gampang gitu. Ada tuh gue nemu bento, warung bento gitu enak murah coy. Jadi di Jepang itu sebenarnya mahal, tapi kalau lu pinter lu bisa dapet yang murah-murah. Kayak gitu. Tinggal lu pinter-pinter nyari aja gitu. Dan kadang-kadang lebih murah makan di restoran kecil. Kayak kalau di sini Yoshinoya, di sono ada kan. Kalau makan di sini tuh murah sebenarnya. Kayak gitu. Nah itu terus udah gitu di Kobe dan Osaka. Kayak gitu. 5 ya. 5. Tapi 10 titik. 10 titik ya. 2016 itu kita belajar banyak sih, karena kita kan itu pertama kita ngangkut barang sendiri kayak gitu. Dan uang juga kita kan crowdfunding kan. Kita crowdfunding itu cukuplah untuk memenuhi beli tiket, penginapan, dan buat makan sehari-hari kita jualan CD. Lex, crowdfunding itu iya, jadi bisa dikasih tahu ke teman-teman? Crowdfunding itu kan waktu itu kita pakai satu portal. Waktu itu belum ada sih. Seingat gue belum ada portal khusus kesenian. Jadi gue nebeng satu crowdfunding yang sebenarnya lebih banyak buat orang-orang sakit gitu. Tapi kayak kalau di kita kayak kitabisa.com kali ya. Iya, karena ya memang waktu itu di situs itu juga banyak sebenarnya kayak grup vokal mau tampil ke luar negeri, nyari duitnya di situ. Iya. Cuma karena sekarang udah ada portal buat khusus kesenian, semua lari ke situ aja gitu. Dan ya kita waktu itu unik sih sistem kita. Jadi kita tuh crowdfundingnya itu misalnya lu bayar sekian, lu dapat CD sama kaos. Lu bayar sekian, kita main akustik event di mana. Kayak gitu. Jadi kita datang tuh. Kita bawa alat, bawa apa, main jeng kayak gitu. Karena lu udah ngebayar sekian. Kayak gitu sistemnya ya. Nah, yang kekumpul Lex. Ya yang tadi gue cerita cukuplah untuk tiket pulang pergi, untuk penginapan. Cukup ya? Cukup. Itu kita juga cari penginapan yang murah, lo tau nggak? Kita ada satu penginapan depannya kita kuburan. Iya. Tapi nggak serem kali kuburan di sana? Lumayan, tetap aja sih. Tetap aja namanya kuburan. Tapi gue kalau gue inget kelakuan gue di sono, kita berisik kan, bebek gitu. Agak ngeri juga, agak takut tau nggak lo? Ntar lu dipelototin. Iya. Jepang. Iya. Gue selain dipelototin sama yang depan, gue takut sebelah gue. Wah itu kamar gue. Udah gitu lo tau sendiri orang Indonesia di sono kan mulut kasar gak disensor karena ngerasa gak ada yang ngerti. Tahu-tahu ada yang ngerti. Wah ini ngomong apa lu? Gue ajarin juga lagi manajer gue. Terus manajer gue jadi dikit-dikit ngomong begitu. Aduh, gue nggak usah nyensor ya, udah disensor sendiri Alex. Bayangin lagi jalan tengah kota, bla bla bla, tau dia. Parah. Aduh. Gitu. Seru ya. Seru. Itu pengalaman berharga yang ya gue nekat karena Toklet belum pernah tur di dalam Indonesia. Toto kita tur di luar negeri. It's always like that gitu, kayak pengalaman pertama kita justru di luar negeri. Ya maksudnya bukannya kita nggak pengen di Indonesia, jelas kita pengen banget. Gue pengen banget gitu loh kayak tur ke Jogja kemana, cuma memang kesempatannya ke situ dulu, ya udah kita terima. Kayak begitu lah. Iya benar. Jadi buat teman-teman sendiri, teman-teman Bogor nih yang udah pernah tur di Indonesia, ya malah pengen keluar juga, dan lo dan Tokyo Light malah yang dapat kesempatan duluan, ya itu harus disyukuri banget ya Lex ya. Tur di luar negeri tidak sesulit yang kita bayangkan selama lu punya uang. Dan lu punya koneksi. Karena sistemnya di sono itu adalah lu sebenarnya bayar tempat. Lu nyewa tempat. Nah, Tokyo Light itu kemarin karena kita bisa dapat impresi yang bagus, kita nggak ada nyewa tempat tuh. Iya. Karena sebenarnya lu punya duit berapa? Lu tinggal kontak level si sono, gue mau booking dong satu tempat ini. Sehari itu misalnya harganya tuh bisa 10 juta. Kayak gitu. Nih 10 juta, gue booking di tempat sehari. Udah lu bisa panggung. Kayak gitu. Nah, cuma di sono gue dapat dengan sistem bagi hasil kayak gitu. Jadi nggak usah bayar. Dan sebenarnya seperti itulah cara lu tur. Jadi lu tuh keliling, lu nyari live house tempat. Ya yang penting lu perbudgetan lu lu udah yakin nih ada yang nonton juga, dan lu punya audiens untuk mendengarkan lu di sono. Dan nggak usah, kalau menurut gue pribadi tidak perlu untuk mencoba mengikuti jadi mereka di sono. Jadi diri sendiri aja. Iya, karena masa gini ya, akan membantu sih mungkin kalau lo ceritanya kan banyak tuh bikin single yang cover atau bikin single bahasa Jepang. Menurut gue itu oke, tapi sebenarnya lo pakai
lu bikin sesuai dengan apa yang lu pengen juga nggak masalah. Gue di sono membawakan semua lagu gue yang bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan yang berbahasa Indonesia mereka seneng-seneng aja, karena in the end of the day it's the music that speak, kayak gitu. Kayak gitu. Jadi nggak harus kita sosokan bawain lagu bahasa Jepang lah. Malah mereka kalau dengar lagu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, jadi mereka dengerin sesuatu yang baru gitu loh. Bener gak sih? Betul. Apa sih ini? Oh ternyata seru juga ya. Betul. Ini bahasa, ini bahasa Indonesia. Malah kita ngenalin Indonesia juga keluar. Gua ngelawak pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Jawa. Mereka Ketawa. Walau gak tahu artinya apa. Iya kayak karena bahasa Jepang sama bahasa, ada beberapa kalimat kata-katanya mirip sama bahasa Jawa, bahasa Sunda. Itu gue bikin plesetan di situ. Mereka ketawa gitu. Aduh, gila emang Tokyo Light. Band Bogor loh ini, teman-teman. Bogor kita asli 100%. Band Bogor. Indie Bogor. Makanya itu Lex. Terus ada artikel yang gue baca juga. Ya. Jadi ada 10 band Bogor, band indie Bogor yang bahaya gitu loh. Waduh. Dan kita bawa senjata. Dan Tokyo Light masuk di situ. Gua rasa lu juga udah pernah baca deh. Belum. Kayaknya belum deh. Belum. Ntar gua kasih lihat. Thank you. Iya, jadi gitulah. Memang mungkin teman-teman di Bogor ada yang belum tahu Tokyo Light, tapi sebenarnya memang Tokyo Light itu namanya sudah besar di Jepang juga gitu, sampai dipanggil. Dari awalnya lo ikut event TV itu. Iya. Akhirnya si juri utamanya siapa tadi? Si Gakuto itu. Gakuto yang kayak karakter kartun. Karena dia bener-bener. Malah dia sendiri yang minta Tokyo Light untuk balik lagi ke Jepang. Iya. Gitu. Itu bahkan tadinya waktu kita tur 2016, Gakuto itu kita sempat korespondensi, kita sebenarnya ngundang. Meskipun kita tahu kayaknya dia nggak ada waktu. Tapi dibalas sama dia meskipun cuma dengan email sih, kayak dia bilang, ya udah tolong kita booking tempat buat staff juga ya, kayak gitu. Wah, in the end of the day dia nggak datang, tapi kita senang. Iya. Wah, itu kita waktu di tour itu kan gue cerita kan, ada band-band yang gue cover gitu kan. Kita sempet loh, jadi waktu di Tokyo si vokalis band yang gue cover satu itu datang. Iya. Dia datang, dia nonton, terus kayak kita akhirnya nge-jam bareng dia gitu. Itu seru banget. Dan ada di mana salah satu band yang gue cover juga drummernya ikutan main sama kita. Kayak gitu. Intinya sih memperluas pertemanan ya Lex ya. Iya betul. Kan kayak di sana juga di Jepang, orang Jepangnya sendiri lebih percaya ke orang Jepang juga. Jadi lo punya korespondensi harus yang ngurusin lo orang Jepang juga, kayak gitu. Jadi lewat dia lah akhirnya orang-orang Jepang yang lain bisa dengerin Tokyo Light juga gitu ya. Betul. Seperti itu. Tuh teman-teman. Nice lo. Thank you. Oke, lanjut lagi ya. Ya. Oke, tadi kita udah bahas soal perjalanan Tokyo Light selama di Jepang, main di mana aja. Ternyata lo udah 3 kali main di Jepang ya. Betul. 2 kali di tahun 2013, terus sekali di tahun 2016. Sekali yang tour itu 10 titik di tahun 2016. Nah, sekarang kita bahas tentang karya-karyanya Tokyo Light lah. Siap. Iya. Jadi kan seperti yang tadi sebenarnya udah sempat dibahas kan soal mini album pertama tahun 2013 itu. Nah, habis itu tuh sebenarnya kita di tahun 2014 dapat kesempatan untuk ngisi kompilasi namanya Benjamin on Jazz. Jadi lagu-lagunya Babe Benjamin itu di cover tuh. Ceritanya jadi bumbunya jazz. Soalnya yang ikut-ikut itu ternyata udah deket jazz, kayak ada Mas Indro. Iya, Om Indro. Terus dan masih banyak lagi. Tuh gua sampai lupa tuh isinya siapa. Banyak soalnya. Satu lagu waktu itu Tokyo Light dapat kesempatan buat ngisi judul yang cover ini, Blues Kejepit Pintu. Itu katanya konon adalah salah satu lagu blues tertuanya Indonesia punya. Konon ya, gua nggak tahu sih kebenarannya, tapi ya Kang Benyamin atau nggak usah diragukan lah. Betul. Itu tuh lucu. Itu adalah proses yang unik karena kita baru pertama kali tuh bikin lagu ngerilis lagu cover recycle yang direkam secara proper. Dan itu juga secara live tuh. Itu secara live, jadi kayak tekanannya lumayan gitu. Cuma ya balik lagi, kita udah pernah ditekan di TV luar, jadi kayak ya udahlah. Gitu. Gak begitu gimana gitu. Iya. Dan barulah di tahun 2015 kita ngerilis yang namanya album pertama full kita, judulnya Avenue. Itu direkam juga secara live. Gitu, live juga.
Dan itu mungkin bisa dibilang kayak waktu itu gue ngerasa itu udah sangat proper. Oke. Gitu. Cuma ya kalau gue lihat sekarang ya gue melihatnya ya belum sempurna lah gitu. Karena gue rasa jangan pernah ngerasa sempurna. Iya. Gitu. Dan setelah itu, tapi itu kan itu adalah album terakhir juga bersama drummer original Tokyo Light waktu itu. Karena nggak lama beliau cabut memang karena masalah kesehatan. Iya. Lalu di tahun 2018 kita udah bongkar pasang personil tuh sering. Yang masih bertahan sampai sekarang yang cuma gua sama Stefan. Kayak gitu. Sisanya lainnya pada cabut gitu kan. Nah di tahun 2018 itu kita rilis single namanya Cycle. 2018 ya. Dan Cycle ini adalah single pertama yang kita rekam dengan formasi yang sekarang ini. Dan itu kita rekamnya benar-benar proper juga di saya waktu itu di saya Jakarta. Kayak gitu. Saya Jakarta, ada video klipnya juga bisa dicek kan di YouTube. Ntar gue masukin sini. Ya, dan Cycle ini baru aja masuk kompilasi BTW. Ternyata. Ya jadi ada kompilasi gitu, orang Kanada dia bikin kompilasi untuk band-band Indonesia, Filipina dan lain-lain. Terus kayak dia mau masukin Cycle ke situ. Baru kompilasinya baru rilis kok 2020 ini. 2020 ini ya, gitu. Ya karena kita kayak ya udah nih ini boleh nih Cycle karena bahasa Inggris kan. Gitu ya. Baru abis itu fast forward di tahun 2019 kita ngerilis baru lagi namanya Hantu. Hantu. Iya, Hantu ini adalah single pertama yang kita kerjain juga bareng produser. Secara proper. Racun sini lagu. Wah, thank you. Iya, itu tuh Hantu ini tuh pertama kalinya tuh kita benar-benar kayak ngerilis satu tuh kayak soundnya kita perhatiin banget. Dan kita kayak benar-benar bikin yang kan kalau dulu kan kalau bikin gue pengen drumnya kedengeran nih, gue pengen gitarnya kedengeran. Nah, sekarang itu tuh kayak bagaimana ini tuh bisa nyaman kedengaran di pendengar. Kayak gitu. Jadi orang kedengeran tuh wah enak nih, semuanya balance. Itu sisi yang idealisnya disampingin dulu lah ya. Ya. Nah, kita muter otak nih kayak idealisnya gue taruh sini nih. Kayak gitu. Dan fun fact bahwa lagu itu sendiri juga bukan lagu yang gue pribadi seneng banget. Buat gue itu lagu lewat. Cuma gue punya prinsip yang mungkin ada banyak orang yang prinsip seperti ini. Pada saat lu merilis sesuatu, justru rilis yang lu biasa-biasa aja. Karena kan balik lagi, gue di Tokyo Light, gue pengen pendengar seneng dan gue juga seneng. Jadi gue harus ngambil tengah-tengah kan. Dan gue sangat puas pada waktu ternyata audiens cukup kaget dengan single itu dan mereka menikmati. Gue dapat banyak pendengar baru juga di situ. Kayak gitu. Mereka kayak wah ini kalau pendengar lama bilang lu bisa ya bikin lagu kayak gini gitu. Kalau pendengar baru bang kok gue baru denger sih lu. Biasanya itu komennya lumrah tuh kejadian. Dan yang sering lucunya itu gue kadang-kadang dapat di komen YouTube gitu ya. Masa ya, jadi dia komennya gini, masa aku denger dikasih tahu band ini sih dari temen aku orang Jepang. Itu gue agak lucu tuh. Hantu. Iya. Jadi single ini tuh menembus batas bahasa. Gila, namanya juga hantu. Mana-mana Lex. Sampai gue lagi liburan ke Jogja, gue di jalan, gue pikir handphone gue tuh muter sendiri lagu hantu karena kan gue download Spotify kan. Udah gitu tapi enggak, gue cek mati kok. Gue minta temen gue buat gedein speaker radionya tuh, gedein, wah bener ini hantu. Serius, itu nggak lama setelah lo rilis. Dan ternyata di mana-mana juga lagu itu naik. Itu kaget, kita kaget banget kayak di luar ekspektasi ya? Di luar ekspektasi. Makanya treatment yang baru ini kita sangat seneng. Karena maksudnya kita mengeksekusi dari banyak sisi kayak gitu. Tinggal mungkin paling video klip, cuma ya video klip entahlah tunggu modal. Gitu. Mungkin baik lagi dari sisi sound segala macam, namanya juga proses pembelajaran ya. Ya dari awal sampai ke hantu ini yang terakhir, itu kan dari soundnya segala macam beda kan. Treatmentnya juga beda. Kalau ini benar-benar proper, lo pikirin sisi idealismenya, lo kesampingin dulu. Gitu kan. Itu nge-take rekamannya, itu sistemnya cukup ini. Drum sama bass nge-take live berdua, pakai metronom tadi. Jadi tetap berasa live, tapi kayak ini sih, tapi kayak lebih aman mainnya. Karena abis gua nge-take bareng, bass di-take lagi ada bagian-bagian. Dan itu gua senar bass gua nggak baru, itu gua senar direbus. Waktu itu nggak ada duit gua. Wah gimana ya biar enak ya. Gua rebus dulu tuh semalaman.
semalam tuh wah enak nih, gue take terus nggak ada bedanya. Pas lagi rekaman gue bohongin anak-anak sih, gue bilang nih gue beli senar baru nih biar mereka tenang. Baru pas udah single keluar enak, gue bilang itu senar rebusan. Gini teman-teman, jadi bass yang Lex pakai untuk ngetek lagu hantu ternyata senar rebusan. Berarti bener ya? Rebusan itu bikin suaranya. Itu tuh gini, rebusan itu tuh kayak last resort lu. Kalau lagi nggak punya duit harus manggung atau rekaman, lalu gituin aja. Solusi. Oke, nice. Lanjut lagi Lex. Yep. Dari cycle ke hantu. Ya. Oke, untuk project terdekat. Nah, untuk project terdekat, sebenarnya kita sedang ngegarap live album. Kita ngegarap live album. Berarti album kedua dong. Kan tadi EP, yang pertama kan album. Ya. Terus 2 single, Cycle sama Hantu. Nah, ini gue bisa bilang mungkin album 1,5 kali. Enggak, karena gini. Jadi di konsepnya itu adalah gue pengen bikin ini tuh kita nge-take live di studio, itu kita videoin. Itu jadi sebuah sesi, nantinya akan jadi sebuah sesi live, tapi ada beberapa lagu baru dan lagu-lagu lama. Karena gini, kita kan Tokyo ini punya personil baru. Dan ada banyak ketidakpuasan kita. Di lagu sebelumnya. Lama, iya. Dimana ketidakpuasan ini kita kumpulin jadi satu, akan kita sempurnakan di live album yang baru ini. Jadi dikemas sesuatu yang baru. Iya. Kayak gitu. Nice sih. Baik, kita baru masuk studio lagi selama udah sebulan terakhir ini kita rajin rehearsal lagi. Dan kali ini bener-bener lebih detail sih. Kayak mikirin ABCD-nya, sound segala macam. Ya maksudnya kita perlahan-lahan mencoba untuk jadi band yang lebih proper aja. Keren. Itu dia teman-teman bocorannya dari Alex. Kalau Tokyo Light lagi sibuk sama progres album terbarunya Tokyo Light. Kita tunggu ya. Lex, thank you banget loh, lu udah mau diocehin, udah mau luangin waktunya. Gue yang seneng karena sudah ada platform keren banget. Diocehin healthy. Nggak diocehin juga sebenarnya, gue yang diocehin. Oke, Alex, terakhir. Untuk teman-teman musisi Bogor khususnya, yang entah itu yang baru mulai ngeband atau udah jalan ngeband tapi kadang dia bingung nih, gue punya lagu tapi harus gimanain ya, atau promonya mereka harus kayak gimana, lo ada tips gak buat teman-teman? Ini gue sharing aja mungkin, karena kalau dibilang tips berarti gue udah gede dong. Amin. Mungkin kalau dari apa yang gue pelajari selama ini, sebenarnya ngeband itu tuh kayak lu buka toko, lu jualan. Ngeband itu you sell a product, gak cuma lagu bagus. Jadi kalau cuma lagu lu bagus, apakah sampai ke pendengar? Apakah orang tahu lu siapa? Menurut gua dalam ngeband itu lu harus punya teman-teman yang ngerti segala macam aspek. Jadi ya tentu aja lu harus utamain musik, of course, karena kalau jualan lu jelek ya susah juga. Gitu. Cuma setelah produk lu jadi, lu harus mikir nih marketingnya. Apalagi di era sekarang ya, sosial media kenceng. Sekarang kan beda dengan 20 tahun yang lalu. Dimana kalau kita ingin terkenal ya kita harus masuk label. Karena di label juga itu di marketinginnya sama mereka. Jadi nggak jauh beda. Cuma sekarang kita yang nentuin nasib kita. Gitu. Dan kadang-kadang ini nih, kita sering suka terjebak mahalnya ngeband itu. Nah bener, ngeband itu bukan hobi murah. Ngeband itu hobi mahal. Yang populer itu ya antara ngutang, iya bener loh, lu ngutang, lu pinjem duit banyak atau dibayarin siapa, dan begitu terlalu lu ngebayar lagi. Gitu. Balikin ya. Tapi how you spend your money, kayak gitu. Ibaratnya lu spend di marketing, fee marketing, ini kan juga nggak gratis. Penting lah. Fee produser, rekaman, itu you have to think smart. You have to think smart. Dan menurut gua kalau lu punya kesempatan, lu jangan tanggung. Let's say misalnya lu mau rekaman, gua mau rekaman nih gitu. Oke. Budget lu bisa buat rekaman yang proper, kerjain yang proper. Jangan lu hemat. Maksud gua gini, kenapa? Karena
nantinya lo akan nyesel. Bener. Nantinya lo nyesel. Gak puas ya. Kayak gitu. Gue udah ngerasain itu di rilisan gue sebelumnya gitu loh, karena ingin dalam tanda kutip gue ingin neken budget neken-nekennya, tapi jadinya nggak ada yang maksimal. Yang ngerti gak lo? Cuma ya bukan berarti lu jor-joran, keluar nih 20 juta ya bego. Gitu loh. Ya bego lah. Bener-bener. Lo Gitu. harus pintar manage duit yang lo punya buat apa yang lo kerjain gitu Betul gitu. Dan alat yang proper. Nah. Alat yang proper itu nggak selamanya mahal kok. Gitu. Karena balik lagi lo ngeband itu lo representasi dari lo ngerepresentasikan sound lo gitu. Ya ibaratnya bagaimana mungkin orang tertarik sama lu kalau ternyata sound lu juga nggak bagus. Dan bagus bukan berarti mahal. Benar. Kayak gitu. Belajar intinya ya. Belajar. Apalagi sekarang kan maksudnya semua gampang ya nggak sih? Maksudnya kayak semua lu mau belajar sound lu tinggal buka YouTube gitu kan. Di Bogor lu mau servis gitar ada banyak. Ada siapa Kang Anto misalnya ya nggak gitu kan. Kayak ya, gitu. ntar di channel Om. Gitu. Lu mau servis efek ada Kang Arif. Banyak gitu loh. Apalagi Bogor ya. Bogor itu tuh punya banyak orang-orang yang bisa ngebantuin lu asal lu ngerti. Benar. Kayak gitu. Ya lu juga jangan malu untuk nanya, kalau lu nggak tahu ya tanya aja, sharing gitu loh. Dan teman-teman Bogor sendiri humble kok. Baik kalau kita nanya ya pasti dijawab, mereka kasih tahu, dijawab gitu. Ya dan lu harus kenal banyak orang. Nah. Itu tuh sebenarnya life lesson ya. Kayak lu kenal banyak orang karena you cannot survive alone. Gitu. Lu harus, ya maksudnya gini, gua ngerti ada banyak orang yang nggak bisa guyup tiap hari. Itu nggak masalah. Yang penting lu tetap kenal. Bener. Lu ngobrol. Ya pada waktunya ngobrol. Pada waktunya lu bisa nongkrong. Nggak usah dipaksain gitu. Tapi keep your eyes open, keep your ears open. Gitu. Seperti itu. Lex, sekali lagi thank you lo Lex. Thank you. Wah, ini banyak banget ilmunya nih dari Alex. Semoga teman-teman sharing semua saja. ilmu yang bermanfaat lo ini. Aduh, mahal ini. Ya karena pengalaman seseorang itu ya macam-macam Lex. Kayak lu tadi sama Tokyo Light, dari awalnya lu nggak interest untuk ikut sebuah event di Jepang. Nah, justru itu malah ngebuka jalan buat lo dan teman-teman Tokyo Light bisa semakin dikenal lagi di Jepang gitu loh. Itu tadi relasi dan lain sebagainya. Oke. Cukup ya Lek ya. Thank you sekali lagi. Thank you, Vi. Sukses terus buat albumnya. Sukses juga buat Elvi. Oke. Thank you teman-teman. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.